Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu 24 April sekitar pukul 8 lebih 44 menit. Kita akan kembali ya melakukan analisa untuk BTC USDT mingguan. Jadi kita akan menganalisa nih kira-kira untuk 7 hari ke depan pergerakan harganya bagaimana. Oke, sebelum mulai analisa ke depan kita flashback dulu ya. Kira-kira 7 hari ke depan ini seperti apa gitu. Nah, kita sudah prediksi sejak minggu yang lalu bahwa sampai hari ini targetnya adalah dia akan range di area ini dengan kemungkinan kedua turun gitu ya. Minggu lalu saya bilang gitu. Nah, kalau kita perhatikan ternyata memang benar dia masih tertahan di area ini. Walaupun kalau ditanya ada melesetnya, yaitu bagian high-nya dia tidak menyentuh area ini sama sekali, sedikit pun enggak gitu ya. Bahkan garis yang birunya ini, jangankan kotaknya gitu ya, garis yang birunya ini itu seolah-olah dijauhi, jadi belum didekatin sama sekali, kecuali yang satu garis ini yang 3 hari lalu itu aja gitu ya. Sementara bagian bawahnya itu sudah sempat touch 2 kali gitu ya, di sini dan kemudian di sini. Ini saya perpanjang deh supaya kelihatan. Nah, tuh. Oke. Jadi bisa dikatakan sudah touch 2 kali gitu ya. Dah, pertanyaannya adalah 7 hari ke depan seperti apa? Kan? Kalau melihat kondisi market yang seperti ini, memang kita mengatakan bahwa tekanan turunnya cukup kuat gitu ya. Namun seolah-olah dia punya fondasi atau lantai ini yang relatif sulit ditembus gitu ya. Jadi dia kesulitan untuk menembus di bawah 39.000. Dia sempat sentuh sedikit doang gitu ya di sini beberapa menit, kemudian dia balik lagi ke atas. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang sempat dapat harga di 38.000, Anda cukup beruntung gitu ya. Karena saya nggak dapat gitu. Maksudnya punya target saya lebih rendah lagi, mungkin di sekitar 38.100-an gitu. Jadi saya nggak dapat karena ini cuma sampai ke low-nya. Bisa Anda lihat dia low-nya ada di 38.536.000 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira nih untuk 7 hari ke depan? Kalau prediksi saya untuk 7 hari ke depan dia masih akan bermain di area ini. Gitu ya. Ini menjadi opsi yang pertama gitu ya. Jadi dalam artian ini akan memiliki kemungkinan lebih besar. Dengan opsi yang kedua, dia akan turun kemana, dia akan menguji sampai ke sini, sampai ke 35.000 lagi gitu ya. Namun saya nggak yakin dia bisa tembus di bawah 35.000. Jadi kalau teman-teman ngincarnya di ujung sini nih, saya tidak terlalu yakin itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau masih di sini masih mungkin. Walaupun untuk tahap awal ini sebaiknya memang kalau memang incar harga ya, kayaknya sih sulit untuk di bawah 37. Jadi mungkin ini menjadi target pertama untuk teman-teman buyback di sini dulu. Jadi kalau dia di sini dan kemudian main-main ke 40.000 lagi, lepasin lagi gitu lagi ya. Jadi kemungkinan dia akan range-nya di area ini. Gitu. Untuk yang sisi bawah gitu ya, untuk opsi yang kedua gitu. Opsi yang pertamanya tadi saya sampaikan bahwa dia kemungkinan akan bermain di range biru ini, kotak yang biru ini. Apakah dia bisa ke atas yang kotak biru, Pak? Kemungkinannya ada, mengingat kenapa? Ini formasi candlenya dia touch bawah 2 kali gitu ya. Jadi mungkin akan ada orang-orang perkirakan dia akan bergerak berbentuk W gitu ya, double bottom gitu ya. Namun tentu saja untuk double bottom berarti dia harus bisa break necknya di area sini gitu. Kalau necknya ini bisa tembus, maka dia bisa ke sini, target pertama gitu ya. Target keduanya tentu saja di sana. Tapi feeling saya mengatakan ini jadi target yang terlalu jauh gitu ya. Makanya saya katakan di sini dulu gitu untuk minggu ini. Itu opsi pertama gitu ya. Jadi dia nge-range dari sini sampai ke sono.
opsi yang kedua atau yang lebih rendah gitu. Jadi kalau bisa dikatakan yang ini bisa dikatakan 55% misalnya, opsi yang kedua 35% misalnya, itu dia akan ngerange ke bawah gitu ya. Gimana sisanya Pak? Sisanya ya ada kemungkinan dia sampai tembus-tembus ke atas gitu ya. Itu saya sebut sebagai opsi ketiga. Yang sebenarnya kalau sampai itu terjadi, maka kita perlu mewaspadai dia akan dibanting juga tiba-tiba gitu ya, karena biasanya pergerakan yang naik tiba-tiba itu jadi momen pump and dump gitu. Oke, coba kita lihat dari sisi Ethereum gitu ya. Gimana sih kalau di Ethereum? Nah, di sisi Ethereum dia masih tertahan juga di sini, antara ini dengan ini gitu ya. Oke, di kumonya ini ya. Nah, target kita sebelumnya saya mengatakan bahwa kalau dia di sisi bawah, dia bisa sampai ke sini gitu ya. Dimana saya sendiri juga mengincar harga di level ini 2700 sama 2800 awal kita, 2801, 2800 sampai 10 gitu ya. Saya masih mengincar harga di sini gitu. Jadi belum dapat juga gitu. Karena dia cukup kuat, jadi dia cukup ditahan di sana gitu ya. Untuk pergerakan kedepannya gimana? Kalau kita melihat bagian ujungnya gitu ya, dia ini masih menunjukkan hal yang sama seperti yang lalu. Artinya kita bisa berekspektasi dia ini masih akan ranging alias sideway gitu ya. Dengan opsi pertamanya itu ya, sideway di level berapa? Di levelnya ya ini antara 2897 sampai ke sini. Gitu ya. Jadi dia masuk atau mentoknya di situ. Tapi kayaknya sih di sini aja dari minggu kemarin nggak nyampe gitu ya, nggak kesentuh nih yang level 3229. Ini high-nya tertingginya dia ada di 3180 gitu ya. Jadi kita bisa katakan dia akan coba untuk range di area ini. Dengan opsi yang kedua adalah dia akan melakukan turun lanjutan, yaitu sampai ke sini, ke level 2700-an gitu ya. Oke. Nah, bagaimana nih tanggapan teman-teman mengenai analisa tersebut? Apakah teman-teman juga memprediksi hal yang sama? Ataukah ada analisa yang sedikit berbeda? Kita bisa diskusi ya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Aliansi Koin. Atau teman-teman juga bisa share agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung dengan kita untuk sama-sama belajar dan mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency. Oke, see you in next episode. Sehat selalu buat kita semua. Sukses selalu dan salam profit.